Hari ini Jagaman bareng bersama Rumah Literasi Digital mengangkat tema apa kabar KBS. Dijawab sama KBS, kabar saya baik-baik saja. Kebetulan hari ini kita ada Pak Singki Suwadi, koordinator APEXI, Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia. Pokoknya yang liar-liar Pak Singki oke lah gitu ya. Satwa wanita. Satwa liar dan satwa wanita. Kalau satwa wanita kayaknya semua di sini sepakat Pak Singki. Aman kalau itu ya. Selanjutnya narasumber kedua ada Kus Andi, Mas Kus, Ketua H3 Surabaya Raya, Himpunan Humas Hotel. Kenapa Mas Kus Andi kita undang ke sini juga? Kita berharap ke depan ada kerjasama yang baik antara bisnis hospitality sama KBS ya, Kebun Binatang Surabaya. Kenapa? Karena Surabaya itu dari dulu adalah kota mais bisnis. Banyak hotel yang berdiri di Surabaya tapi tidak punya destinasi wisata yang baik buat kita. Saya tanpa panjang lebar kita undang Pak Singki dan Mas Kus Andi di depan. Sekarang kita kembali ke tema kita, apa kabar KBS, legenda wisata satwa di Surabaya. Kita tahu KBS itu salah satu kebun binatang legend yang ada di Surabaya ya. Kita juga banyak mendengar bahwa KBS itu penuh dengan apa ya, permasalahan yang sangat pelik ya. Sempat dulu ini cerita sempat saya pernah dimarahin sama Bu Risma gara-gara kebun binatang Surabaya. Jadi ceritanya waktu itu masih di media sebelah di koran Sindu sama Bapak Ali. Kebetulan ada korporat dari Jakarta datang ke Surabaya. Kita punya program wali kota inovatif waktu itu. Di wali kota inovatif, Bu Risma salah satu orang yang akan kita kasih penghargaan. Saya sudah bilang waktu itu lagi rame-ramenya masalah kebun binatang. Saya bilang sama teman-teman korporat Jakarta bahwa nanti begitu ketemu Bu Risma, jangan bahas kebun binatang Surabaya. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kita berangkat ke balai kota, ketemu sama Bu Risma, ngobrol enak, gayeng. Tiba-tiba salah satu manajer dari Jakarta tanya gini, Bu, gimana Bu kebun binatang Surabaya itu? Wah, ekspresinya Bu Risma luar biasa. Dia berdiri marah-marah, nuntut itu sambil bilang, saya ini ngurusin menungso aja sudah ribet. Apa ngurusi kewan mana? Ngamuk-ngamuk. Itu akhirnya kita menangkap bahwa oh berarti ada masalah yang cukup besar nih di KBS. Nah, menurut Om Singki, apa sih Pak sebenarnya permasalahan yang cukup pelik yang ada di kebun binatang Surabaya itu? Sekira-kira apa Om yang kenapa sih kebun binatang itu selalu banyak masalah, tidak bisa berkembang dengan baik dan tidak bisa mendapatkan apa ya, APBD, bisa menyumbang APBD baik juga untuk kota Surabaya? Kira-kira masalahnya apa sih yang di KBS itu? Saya jawab dulu soal Bu Risma yang marah-marah. Iya, siap. Kalau Bu Risma tahu persoalannya dan tahu mengatasinya, pasti nggak pakai marah-marah. Nah, tapi pertanyaan saya jawab dan saya luruskan karena saya ngerti dan saya nggak ngerti. Kalau itu nggak ditanya, kan ya. Kalau saya nggak ngerti, menutupi kegoblokan saya marah. Kalau saya nggak marah kan saya kan nggak berani. Itu aja yang saya. Terus tadi ditanya problemnya lagi. Problemnya apa? Satu, overpopulasi satwa. Tadi saya sebut paling gampang itu ada 4. Komodo, Jalak Bali, Bali Nusa, sama Pekantan. Cacat. Kita ngomong kali catat lagi. Oh iya, takut mana? Kantan. Ya kan? 4. Terus SDM tadi
sudah mengalami kan. Tanya Mas, ini gue lagi dapatkan, Mas, gue buat Mas ini kan jawabannya ngawur. Tadi nanya saya kan langsung saya kepadakan. Cukup itu kok, karena saya paham. Nah, kalau ini yang nanya salah, orang juga ditanya di sapi. Dia nggak ngerti, katanya nyetor bokong halus. Nah, itu nyetor dasar, pinjit kok. Iya, lah itu. Jadi nanyanya pada orang yang salah. Nah, supaya nggak salah nanyanya, umat itu kan corongnya. Nah, yang naruh jadi umat sopo, yang naruh yang salah. Terus yang bertanggung jawab di KPS siapa? Wali kota, karena ini punya Pemkot, kan gitu. Nah, kalau kata-kata gini kan nanti ujung-ujungnya Singgi nggak senang di Erik, kan gitu. Makanya dari awal saya tidak bicara politik, tidak bicara suka nggak suka, secara pribadi dari saya gitu. Nah, sekarang ada pemilihan direktur kosong, jangan dibiarkan berkosong sampai sudah 6 bulan. Ini masalahnya ada 2.300 satwa di situ. Kalau karyawannya nggak apa-apa, dia bisa hidup, mungkin digaji. Satwanya ini loh, siapa yang menakodai? Nggak ada. Jadi jangan anggap sepele. Tadi itu membuat saya emosi dan marah. Ujung-ujungnya marah kepada siapa? Wali kota mana? Gitu. Nah, solusinya gimana? Cari direktur. Peraturan itu ada. Direktur lembaga konservasi itu harus punya pengalaman sedikitnya 3 tahun di bidang konservasi. Ya, saya bukan menganggap ini boleh atau tidak. Kenyataannya, prakteknya banyak kebun binatang baru dan direkturnya tidak punya pengalaman 3 tahun. Apakah kita mau meniru itu atau tidak? Warai-warai monggo. Tapi peraturan mengatakan itu. Nah, terus yang seleksi siapa? Harus orang yang paham tentang konservasi, tentang kebun binatang. Saya tidak menawarkan diri saya. Surabaya itu ada Dr. Suparto Wijoyo UNER. Dia itu mantan staf ahlinya Menteri Lingkungan Hidup. Ada Profesor Komang. Beliau ini dulu pernah ada di kebun binatang Surabaya. Sekarang jadi profesor. Setidaknya kedua orang ini punya basic tentang konservasi, tentang kebun binatang. Kalau dianggap 2 nanti angkanya 1, mau ditambah saya, monggo jadi 3 supaya nanti kalau ada perbedaan 2/1 namanya milih. Saya bersedia, tapi tidak mungkin saya menawarkan diri karena saya sudah pernah berada di posisi yang atas. Tapi kalau saya ditunjuk ditugaskan oleh seorang wali kota sebagai warga Surabaya, wajib hukumnya saya melaksanakan. Gitu. Nah, dipilihlah direktur. Kalau sudah kepilih, jadikan Bawas mengawasi. Direktur itu gampang kok. Sekarang ditanya, problemnya KPS apa? Karena dia bukan orang Surabaya mungkin, atau dia nggak tahu, kita tanya, apa program kamu jangka pendek dan jangka panjangnya? Kalau kira-kira agak nyelempet secara guide-nya benar, oke, boleh dipilih dia. Kemudian kita yang tahu persoalan KPS, paparkan ke dia. Problemnya apa? Seperti tadi saya bilang, overpopulasi satwa sama SDM. Nah, hanya dia. Problem ini bagaimana kamu mengatasinya? Kalau kira-kira garisnya pas, ya udah jadi direktur. Bawahnya tinggal ngawasi, mengarahkan. Jangan seperti sekarang, yang ngawasi sama yang diawasi pojokan nanti nih. Ini kan kembali lagi, sing muncul sopo yang nunjuk kan, gitu. Seperti itu. Nah, ini dibenahi dulu. Kuncinya di mana? Di wali kota. Gitu. Jadi jangan anggap saya itu musuhnya wali kota atau tukang revisi.
Kalau saya nggak ngerti, panggil saya, ajak duduk, ajak ngomong, seperti sekarang ini kan, artinya kan banyak yang nggak kenal saya, jadi tahu kan. Nah, 4 tadi yang overpopulasi, saya bilang satu aja komodo. Komodo itu ada 138 ekor di kami. Komodo, pandanya Cina, sama koalanya Australia, itu grade-nya sama-sama ada di satu. Panda cuma ada di Cina, di kota Sendu. Komodo cuma ada di Indonesia, di Pulau Komodo. Koala juga demikian, cuma ada di Australia. Taman Safari sewa komodo dari Cina 10 tahun itu nilainya terus sekarang dolar 16.500, itu 165 miliar 10 tahun. Bangun kandangnya di Taman Safari Bogor itu habis 60 miliar. Overall total itu waktu itu 8 tahun yang lalu itu habis 260 miliar. Bangun hotel itu tidak berapa itu? Hotel birokrasi. Ya. Nah, Ini juga ngomong soal pakai Cina. kalau sekarang polanya Australia itu disewa sama San Diego Zoo Amerika, boleh nggak saya ngomong Amerika harus bayar 165 miliar selama 10 tahun? Boleh nggak? Ya. Boleh nggak saya bilang komodo Indonesia disewa Singapura 10 tahun 165 miliar? Di Republik ini, di dunia ini yang berhasil komodo cuma kebenaran Surabaya. Jadi kita jangan bilang Surabaya itu enak lah, bermasalah. Itu kan isu yang supaya goreng aja. Emangnya Jokowi diganyang habis ini tuh Jokowi itu penjahat? Belum tentu. Bukan saya bilang bohong. Iya kan? Ada yang lebih brengsek gitu. Emangnya Zulkifli Hasan itu bagusan? Kok nggak ada yang goreng? Kan gitu. Ini kan ada motif. Nah, tapi sudah gitu. Di goreng ini kan ada motif. Nyatanya ada 424 pernah dijarah kan. Kalau dia tidak bagus, kenapa dijarah? Kenapa kok dijarah rumahnya Karoni? Kok nggak rumah sampean? Kamu apa kani? Loh begitu. Nah, tapi dijarah. Nah, kalau sekarang komodo itu disewa sama Singapura Zoo 160 miliar. Tolong lihat di Google. Tiket Singapura Zoo itu berapa? 600 ribu. Pengunjung dia berapa? Cukup 3 bulan 165 miliar. Lari nggak Singapura kalau kalian yang punya Singapura? Nggak dapat duit tiket 3 bulan tapi sewa komodo 10 tahun. Hari ini di Singapura itu nggak punya orang hutan, punya kampeng itu sudah mati lama. Itu restorannya aneh, foto-fotonya aneh, jadi itu apalagi kalau ada komodo. Kemarin Singapura ngirim komodo ke Jepang. Saya yang sakit hati. Belum bisa. Kemudian Indonesia, Singapura dan Jepang. Emangnya Singapura dan Jepang gratis? Paling nggak kan tadi 165 miliar. Nah, kalau KBS punya 138 komodo seperti hotel, kalau masih kelas melati mau makan karet 3 juta semalam kan gendeng. Bener, harus bintang kan? Untuk bintang harus punya kolam renang, harus kamar iya. Nah, kalau KBS sekarang komodo itu dilepas biarkan 50 ekor, dunia geger. Kok bisa kebijakan melepas biarkan 50 ekor? Cukup direktur atas perlindungan Bani Lokal kirim surat ke Menteri Raja Hutan Hewan di Bumi, itu kita mau lepas biarkan komodo 50 ekor. Menteri yang bingung, ngurus karantina, periksa DNA, segala macam. Yang dapat nama siapa? Paling utama bisa melepas komodo. Yang 50 ekor takut di pantai Kenjeran, bukan pantai Ria. Pantai Ria itu bukan kalian bercinta. Pantai Kenjeran itu yang nggak laku, bikin jeblanan-jeblanan, taman komodo. Nggak usah kalau ke Pulau Komodo dapat tiket lagi.
sisa 38 ekor. Kita lewat. Otomatis grade-nya naik kan? Dari C ke B. Seperti wadah tadi, dari bintang. Ya kan? Boleh pertukaran ke luar negeri. 38 ekor. 18 ekor sisakan. Yang 20 ekor, antarkai 10 pasang. Kirim ke luar negeri. Siapa yang mau? Nol. 165 miliar. 10 sar. 16,5 T. Apa perlu penyertaan modal seperti yang dilakukan Eri kepada KPS? Dapat 116 T. Parkirnya kata kok bikin naik su. Saya sudah nentang, jangan naik su. Naik su itu harus tempatnya beda. Singapura su itu ada naik su, tapi di sebelahnya. Nggak mungkin dong. Harimau binatang dari pagi sampai sore, kalau orang ribut, malam mau tidur, masih dikatakan kalian lagi. Logikanya ya kan? Makanya itu butuh orang yang ngerti konservasi. Terus naik su itu malam naik mobil listrik. Kalau dicol jangan naik pandemi ya, besok pagi bagai kepercayaan nyampe kondom tok. Di sini. KPS bukan nonton binatang, cari semak-semak. Lu ingat tak? Itu saya tentang. Akhirnya apa? Tutup kan? Pertanggungjawaban duitnya rakyat tuh. Bikin naik sun 200 juta. Apakah saya memusuhi itu? Kemarin sidak uang dari wartawan. Uang tambah wahana. Loh, ini lembaga konservasi. Bukan taman rekreasi. Kok boleh duit tiket keuangan? Berarti kan nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, takon. Udah nganggur. Itu soal problem. Nah, sekarang KPS sendiri. Itu kan peninggalan lama Belanda. Nah, kalau sudah pernah terjadi tadi ada yang ngomong. Selalu, nah kita bikin seperti itu. Tapi kan butuh duit gede, pelan-pelan. Tapi makanya ada program KPMG dan program berkepanjang. Nah, monggo teman-teman ini jangan cuma dengar, mau nanya, monggo nggak bayar. Silakan. Iya, Om tadi sempat menyinggung bahwa kita semua sama-sama tahu saat ini posisi direktur KPS kosong ya Om ya. Om sempat menyinggung bahwa kalau ingin memilih direktur KPS ya paling tidak dari bagian pemilihnya dulu lah dibenahi gitu. Jadi orang-orang yang paham akan konservasi, betul ya Om ya. Saya coba bertanya ke Om Cindy seperti ini, Om, kira-kira yang cocok untuk jadi direktur kebun binatang Surabaya dengan era sekarang ya, banyak anak-anak muda yang sudah sangat visioner pikirannya ke depan. Oke, mungkin kita butuh orang yang paham akan konservasi, tapi kita juga butuh orang yang punya terobosan-terobosan yang bagus buat kebun binatang Surabaya ke depannya. Kira-kira menurut Om Sigi, kriterianya apa sih yang harus dipenuhi untuk jadi direktur kebun binatang Surabaya? Begitu. Saya bukan menarikkan orang muda, anak muda. Sebuah lembaga konservasi itu tidak bisa dipimpin oleh anak muda. Karena ilmu dan pengalamannya belum cukup. Jadi kalau kita pakai metodenya Pemkot, aturannya usia harus sekian, tak boleh lebih dari sekian, tak bakal ketemu direktur yang bagus. Karena direktur yang bagus, yang paham akan soal konservasi, pasti usianya di atas 60. Kalau 50 itu ibarat mangga itu kemampu. Belum matang tapi harus agak gitu. Gitu. Nah, kenapa anak muda gitu? Tapi bukan nggak boleh. Tapi harus diperkuat oleh kombinasi.
Di situ manajer konservasinya, manajer itu juga kuat, yang orang betul-betul paham. Gitu. Nah, sekarang seperti saya sempat tadi nyindir Departemen Kehutanan, kita butuh menteri kehutanan yang paham soal kehutanan. Dapatnya menteri yang paham kehutanan. Apakah boleh? Boleh. Tapi harus punya staf ahli dan dirjen yang betul-betul paham dan bersih. Kalau enggak, celaka. Gitu. Nah, tadi kembali ke masalah muda. Saya setuju, kasih kesempatan mereka untuk belajar. Tapi diperkuat tadi itu manajemen. Yang sekarang terjadi di KPS, karyawannya total ada 200. Direktur, ada direktur keuangan, direktur konservasi, turun lagi kepala bagian, turun lagi kurang tahu, turun lagi kasih gitu. Ini kan nganggur oke. Singkatnya bagian bawah, kiper. Jadi 200 itu 60% itu nganggur. Kalau 60% itu dari 200 berapa? Kalau UMR aja berapa? Ini kan tidak efisien. Nah, ini yang harus digunakan. Nah, kalau tadi mau dipaksakan yang mudah. Nah, kalau saya ngikutin pemilihannya sekarang, ada 2 yang memenuhi kriteria. Satu itu kalau nggak salah namanya Awaludin, mantan direkturnya Kehutanan Semarang. Satu itu Benny, karyawan KPS. Secara persyaratan 2 orang ini masuk karena sudah memenuhi kriteria berpengalaman di bidang konservasi 3 tahun. Apakah bisa terpilih? Apakah baik? Belum tentu. Dari segi kriteria masuk. Nah, tinggal kita uji 2 orang ini. Tahu nggak program KPS? Apa program KPS? Apa program KPS? Mungkin dari 2 itu yang agak lumayan si Benny-nya, karena dia orang dalam. Pertanyaannya, mampu nggak dia memimpin bandar-bandar 200 orang di KPS itu? Berarti belum kuat. Kalau yang mampu, boleh. Oke, 2 orang itu nggak mau, pilih yang muda, silakan. Jangan berpatok pada dia akademisi. Akademisi itu ke kampus aja jadi dosen aja. Emangnya kayak sekarang profesor guru besar di IPB yang di UGM itu cuma ngajar di kampus enggak. Dia turun ke lapangan. Kayak kemarin Profesor Ali Kobra itu dari IPB, masalah etik dan welfare, etika dan kesejahteraan. Dia turun ke Jogja itu, ada monyet masuk kampung. Itu pun saya kritisi, begitu saya lihat video dan fotonya, omong-omong rapat sama Pemda. Simpel aja, monyet itu masuk datang ke kampung, harus diambil, dibunuh nggak boleh, dibius sampai tembak 100.000. Kalau tembaknya meleset ya hilang 100.000. Kalau mau murah dipulur atau coba, itu aja. Langsung praktek. Terus kalau sudah ditangkap mau ditaruh di mana, mau diapain? Kembali ke Departemen Kehutanan. Persoalannya bukan di Jogja itu. Ada di Jawa Barat, ada di Bali. Bikin satu tempat buat nampung. Setelah nampung, buka kembali izin ekspornya. Dulu monyet itu boleh diekspor ke China ke depan untuk penelitian obat. Di China mau dimakan. Jangan pusing, yang penting kompak. Jadi duitnya buat operasional ini. Ini kan mata rantainya kan putus. Dilarang. Kenapa di Thailand gajah bisa sejahtera? Karena hidup dengan masyarakat. Masyarakat boleh jalan gajah. Ngawinkan gajah saya dengan gajah sampean. Boleh dibuat kerja.
Di sini ada masuk kebun satu, diburu, dirantai, ditembak, disedot. Di Thailand, kalian masuk ke kampung-kampung, ada orang jual grill buaya panggang. Kayak kita di sini makan pecel, nggak harus di restoran. Kenapa Bu? Kenapa kok di Indonesia, di seluruh dunia kulit buaya yang paling bagus, tapi penangkar buaya tangguh? Karena peraturan menangkalkan harus punya izin. Nanti bertelur, netes, lapor. Waktu motong harus punya izin membantai. Sudah dipotong, kulitnya mau dijual ke Malang, tapi izin membawa sup. Nah, izinnya nggak pakai duit di Indonesia. Cek duit ini buat izin. Di dalam nggak ada. Dirian tangguh. Seluruh dunia kulit buaya yang terbaik itu Indonesia. Tapi kuota buaya yang terbanyak oleh Amerika, lah gendeng ini. Makanya yang dekat sama Raja Juli, ajak ini Raja Hutan ketemu Raja Juli. Pom-pom ngopi, ajakin dari itu. Buaya di sungai, ribut, ditangkap tuh. Ada ular masuk di rumah, ditangkap dalam karung. Mau dikumpulin, kalau dipik dua itu berikan apartemen. Biarin aja kita itu pertandingan. Rumahnya ada ekor kan? Nah, ada kucing nggak? Lihat, nggak apa-apa. Itu pertandingan. Kan orang-orang Kalimantan di sungai mandi ada buaya biasa. Ayo kita belajar terus. Pasti nggak apa. Sekarang gajah masuk ke sawit, ribut, diracun. Kenapa di Departemen Kehutanan tidak ada berpikir bahwa gajah itu takut sama benda tajam? Kenapa di perbatasan kampung desa tidak kita namanya 3-4 lapis? Nggak lewat itu gajah. Ya ilmu-ilmu. Kenapa harimau itu keluar? Tahu kan di dalam itu masih ada makanan yang berbeda. Kenapa nggak dilepas babi hutan, rusa, supaya mereka nggak keluar? Logikanya ada. Kalau di rumah kita, istri sudah masak rawon, ada pecel, masak masih kita mau keluarkan. Apalagi binatang. Ini namanya perilaku satwa. Itu diajarin waktu kuliah di UNAD. Nah, jadi kalau bilang lulusan kehutanan gak ngerti soal itu, ya palsu biasanya. Kalau usah ribut-ribut ya kalau itu ya. Siap. Oke. Kita kembali ke topik lagi nih Om ya. Oh ya nanti Mas Kus gongnya ya. Saya berharap nanti dari Mas Kus itu kira-kira ke depan nanti ada kerjasama apa yang baik antara kebun binatang Surabaya dengan dunia hospitality gitu. Tadi Om sudah menyinggung banyak tentang calon direktur kebun binatang Surabaya. Ini seandainya, kita bilang seandainya sudah ada orang yang terpilih untuk menjadi direktur kebun binatang Surabaya. Kira-kira apa yang harus dilakukan seorang direktur kebun binatang Surabaya yang menurut Om Singgiri ini urgent dan harus segera dilaksanakan? Kira-kira apa? Problem KBS itu satu, overpopulasi satwa yang terjadi. Bagaimana menanganinya? Tapi saya cerita komodo. Bekantan itu di situ ada 5 koloni. Logikanya satu koloni itu 20 sampai 25 ekor.
Nah, kalau dia sudah ngecas lagi, nggak punya space, keluar nggak dia dari KBS? Nah, kalau dia keluar KBS, nyebrang ke ala dia. Lumayan. Lain, repot lagi kan? Terus saya ini ngomong perilaku, bukan ngancam, ya. Ada, ya keluar dia. Nyamping, muka belakang kiri kanan udah nggak dapat. Nyebrang dia ke ala, bukan mau sholat. Repot, goblok lagi nanti wali kota. Nah, sementara perkataan itu KBS punya utang. Erik belum lahir, mungkin masih SMP. Kita punya utang dengan Kalimantan. Waktu Pulau Kaget terbakar, itu perkataan itu dievakuasi, dititipkan di KBS. Saatnya sekarang itu kita mengembalikan ke alam dan rujukan kebenaran atau lembaga kaki itu ada tiga. Overpopulasi itu satu dikembalikan ke alam tempat dia, dua dibagikan, tiga disuntik mati. Ini SOP. Nah kita nggak pilih yang ketiga. Nah yang ke satu, tadi kan sudah bercerita malah make money dan kita punya utang Pulau Kaget, ya kan? Terus ada satu lagi yang bujangan, nggak punya pasangan. Kenapa nggak dicantikkan pasangannya? Jomblo seumur hidup kita pilih. Jangan nggak tahu. Ini kan problem. Ya. Ada yang overpopulasi, ada yang cuma tunggal. Tinggal. Ini problem. Selesaikan. Kemudian karyawan yang tadi saya bilang 60% mandor, pangkas, pensiunkan, kasih pesangon, kasihkan baik-baik. Yang kerjanya, nah di situ yang muda-muda kita, bukan jalannya ke saya diperintahkan sama mandor kok, datang absen. Itu problem. Manajemen satwa dan manajemen SDM direktur. Nah sekarang sebelum masuk ke sana, merekrut direktur ini yang memilih siapa? Itu dulu. Jangan sekarang ada media ABC merekrut wartawan yang lama banyak, dan menyeleksi ini tukang masaknya Edwardi. Suruh nyeleksi wartawan mana yang layak direkrut. Nah ini yang bodoh sopo. Kan itu. Kudu ini kan paling tidak. Orang ini kan mantan wartawan atau ngerti jurnalistik kan itu. Ya kan? Jurnalistik kan ada kode etiknya. Kebenaran itu sangat dalam soal etika dan kesehatan satwa. Makanya tadi saya bilang, saya nggak bisa masuk ke KBS karena saya punya pendapat lebih tinggi. Tapi kalau saya diperintah oleh wali kota sebagai warga Surabaya membantu menjadi konsultan atau pengawas, saya nggak boleh nolak. Tapi jangan posisikan saya sebagai direktur. Itu. Nah, kemudian direktur yang terpilih, pengawasnya, yang ngawasin di direktur ini program jangka pendeknya benar nggak? Program jangka panjangnya benar nggak? Kalau sekarang ini kan yang terjadi, yang ngawasi sama diawasi pedokannya ini. Contoh paling gampang datang ke KPS. Lihat di situ taman-taman itu, kembang plastik. Loh ini lembaga konservasi atau lembaga dekorasi? Itu kembang plastik, tidak pas kan?
Ya karena tadi sing diawasi, sing ngawasi kok gak ngerti ini. Jadi langkah awal itu dari wali kota. Niat ingsun nawa itu nih apa? Nawa itu nih kata pengen KPS bagus, cari orang yang menyeleksi yang tepat. Kemudian diseleksi yang tepat, punya program jangka pendek dan jangka panjang, suruh dia programnya yang harus dibayar itu ini. Jalankan, diawasi. Sing awasi ngerti. Jadi sing diawasi nggak ngerti, diarahkan dan dikasih timnya yang kuat. Nggak usah direktur. Ini bukan kayak PD Pasar atau PDAM. Ini ngurusi lembaga konservasi. Cukup direktur sama manajer konservasi, manajer keuangan. Ya, itu aja. Lalu ada kurator, ada staf bookkeeper-nya, ketika apa? Satuannya jumlahnya piro, lahirnya kapan, terus kawinnya di sopo, lebihnya buat apa, laporkan. Ini kan nggak jalan, sampai ada orang populasi, ada yang berjalan. Kan itu. Baik, terima kasih Om Singgih. Teman-teman tahan dulu pertanyaannya. Sebelum pertanyaan dari teman-teman, kita kasih kesempatan Mas Kus. Kira-kira nih Mas Kus, ke depan apa sih yang diharapkan teman-teman dari dunia hospitality terkait dengan destinasi wisata yang ada di Surabaya, gitu kan? Yang sama-sama kita tahu bahwa destinasi wisata yang ada di Surabaya ya kebun binatang, terus ada Mall Castle, dan ada beberapa gitu. Kira-kira apa sih yang dipinginin dari teman-teman hotel? Mungkin bisa bekerja sama dalam bentuk apa dengan destinasi wisata yang ada di Surabaya, terutama mungkin ya apa sih kira-kira undang-undangnya yang pengen disampaikan biar ada kerjasama yang baik lah dengan contohnya dengan kebun binatang Surabaya seperti itu. Oke, sebelum menjawab pertanyaan tersebut boleh nggak sedikit opini tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Singgih? Silakan. Mungkin dari sesama pribadi atau masyarakat orang awam gitu kan, sekaligus sebagai praktisi humas di mana harus bisa memberi sebuah perusahaan dan juga sebagai ya pekerja digital juga kayak gitu. Jadi seperti yang saya lihat sampai sekarang itu keberadaan KBS bisa dibilang cukup bagus secara kemasan. Berbeda mungkin nanti kalau kita ya seperti yang disampaikan Pak Singgih antara konservasi dan juga entertain atau edukasi. Nah, ini mau ditunjukkan itu yang mana dulu? Mungkin kalau dari segi entertain atau wisata, mungkin KBS sudah berhasil, bisa saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena saya lihat perkembangan sosial digitalnya dari KBS sendiri sudah aktif, sudah berkegiatan, sudah berinovasi, tapi entah mereka masih menjalankan dari sisi edukasi atau konservasinya kah gitu sih. Karena terkesan memang masih wisata. Seperti tahun lalu saya juga mengikuti kegiatan dari KBS sendiri. Mereka bikin kegiatan lari pagi di area KBS. Nah, itu kalau dari sisi konservasi seperti apa seharusnya? Tapi kalau dari sisi entertain atau wisata itu cukup menarik untuk menarik perhatian dari masyarakat, untuk menarik masyarakat bisa datang dan mengenal. Itu sih, itu yang sejauh ini yang sudah dikerjakan KBS dari kacamata saya sebagai masyarakat dan juga praktisi humas seperti itu. Jadi mungkin kedepannya KBS bisa lebih ya mengkotakkan atau memperkuat dari sisi edukasi, konservasi, atau memang sekedar ya membangun wisata. Itu sih. Nah, kalau dibilang gimana sih nanti dari sektor perhotelan ini, di mana kami juga berusaha membangun sektor wisata yang ada di Surabaya, untuk bisa menjadi hubungan dengan
berbagai sektor wisata juga di Surabaya seperti itu. Harapannya ada kemudahan-kemudahan antara pihak hotel dan juga pelaku wisata Surabaya, misal KBS ya bisa melakukan kolaborasi gitu sih. Kolaborasi ini ya mungkin ada kebijakan yang sangat spesial, yang khusus misal nih, itu kan ada tamu kami di hotel gitu kan mendapatkan ya privilege atau special price mungkin dari KBS gitu kan, karena dari kegiatan itu kita akan melakukan branding bareng gitu kan, dari sosial media Instagram perhotelan gitu kan, kita promosikan ini loh ada wisata Surabaya gitu kan, dan sebaliknya. Nah mungkin bukan cuma itu, mungkin ada hal-hal kreatif lainnya lagi yang baru saja juga kepikiran bisa enggak. Nah itu kan nanti juga akan belajar konservasi juga gitu kan, yang harus kita perhatikan dan juga dari sisi edukasi. Nah kalau binatang yang ada di kandang nih KBS, bisa nggak sih binatang yang sifatnya friendly, bersahabat dengan manusia, misal yang jinak kayak gitu, bisa nggak sekali mungkin dibawa ke hotel kayak kan, ada corner khusus misal di jam-jam tertentu, misal di jam check-in, misal ketika tamu pas lagi lagi di jam 1 atau jam 2 ya mungkin ada salah satu dari binatang tersebut kita hadirkan di hotel, kita tempatkan di reception misal. Jadi saya itu mengganti resepsionis yang kita waktu itu, mungkin disebutkan namanya gitu kan, mungkin burung beo atau apa gitu kan ya, membuat hal menarik seperti itu sih. Ya harapannya ya sih ada ide kreatif antara pihak Kebudayaan Surabaya dan juga ya hotelnya sama-sama untuk meningkatkan sektor pariwisata di Surabaya. Oke, itu ya Mas Yus ya. Harapannya mungkin kolaborasi nggak hanya sebatas untuk kerjasama branding bareng, tapi bisa ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama. Dan di dalam situ ada edukasi yang bisa disampaikan nih buat masyarakat luas, bahwa mungkin bisa dijelaskan bahwa ini burung beo asalnya dari mana, makannya apa, dia tidak boleh karena apa dan apa. Itu mungkin juga akan bisa jadi apa ya, sesuatu yang bisa menjadi menarik orang untuk mau datang ke Surabaya. Mungkin main ke Surabaya nih karena di hotel-hotel di Surabaya friendly dengan binatang, dengan hewan, mungkin seperti itu ya. Iya, jadi bukan sekedar entertain wisata, tapi emang edukasinya juga diangkat seperti itu. Siap. Nanti mungkin ke depan kalau sudah terpilih Direktur Kebun Binatang Surabaya bisa berkolaborasi dengan itu. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah. Boleh, silakan Mbak Sigi. Mungkin mau disanggahan ada. Yang disampaikan tadi sangat menarik, kolaborasi antara pihak hotel dengan kebun binatang. Sebetulnya pihak hotel itu bukan cuma dengan kebun binatang. Surabaya itu ada Masjid Tenggo, ada Suramadu, ya kan? Ada KBS, ada monumen Pacuan. Sebetulnya bisa. Ini sebetulnya kembali kepada leadership-nya Wali Kota. Gitu. Nah kalau sekarang Bu Risma sudah pernah bikin air mancur menari yang tak pernah kepakai, kenapa enggak yang ada dalam itu pantai Kenjeran itu diisi menjadi taman komodo? Nggak perlu duit gede kok, ya kan? Bisnis nasi baru lagi kan. Nah tadi yang lari pagi dalam kebun binatang itu kan dari tadi yang saya bilang orang semua kebetulan goblok itu tadi. Lembaga konservasi buat lari pagi, kok nggak buat apa balap sepeda bisa? Ini kan Ada bersepeda di sini. ada kan? Ya ini kan goblok kan? Tidak itu goblok, kalau dikatakan goblok. Apakah sekarang itu tidak terganggu? Iya kan? Nah, terus tadi ada ide yang sampai dibawa ke hotel.
Ya, saya maklum karena bukan orang konservatif. Oh. Siapa itu keluar dari gerbangnya KBS saja nggak boleh. Dulu kan KBS pernah kan parade gajah, menangi nggak itu? Nggak bisa sekarang. Siapa ini juga boleh keluar dari KBS. Makanya waktu tembak su titik-titik meter betul lepas itu kan saya protes. Loh, kan niatnya mau dilepas kenapa? Dia sudah lepas, ngapain diburu? Kita juga panik. Ya kita kan selamat jalan, hati-hati. Jalan. Dia pasti sekarang malu ini ke hutan kok. Iya. Nah, KBS juga itu nggak boleh dilarang itu karena harus ada SAPDN, surat angkut tumbuhan dan satwa DKI-nya dalam negeri. Kalau luar negeri, SAT-LN luar negeri. Untuk terbitnya SAT-DN itu harus di BAP. Nah kalau sekarang dari KBS ke layak enggak? Siapa ini bawa ke layak loh, SAT-DN. Nah ini peraturannya bagus, tapi seringkali dibuat tidak bagus. Yang seperti tadi saya bilang, penangkaran buaya sudah punya izin, ngendok netes kudu lapor, jumlahnya kudu lapor. Nanti saya juga dapat WA beberapa lalu komplainnya ke saya, namanya saya menteri, karena dia dipersoalkan dengan kematian satwa. Kemudian kalau sudah dianggap layak, keluarlah surat izin angkut haji. Rumitnya di situ, jadi nggak bisa. Nah sekarang kita sudah punya izin penangkaran untuk rusa, kalau dipotong, di sate, harus ada izin pembantaian. Di bawah penangkarannya, di bawah restorannya di Masjid Agung, bawa dagingnya ke Masjid Agung pakai surat jalan lagi, surat izin angkut. Itu kan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 Pasal 21. Siapapun dilarang membawa, memiliki satwa liar dalam keadaan hidup maupun mati, termasuk bagian dari tubuhnya. Bulunya itu ya boleh. Cuma saya nggak setuju tahun 90 sampai sekarang itu kan sudah 35 tahun. Hukumannya cuma setahun, dendanya 1 miliar. Apa 100 juta? Terlalu murah. Nah ini sekarang dirubah. Tapi merubahnya lama. Gitu ya. Benar Gus, bubarkan aja sama dengan anak-anak. Jadi bagus tapi ya ada. Ini ada namanya Dr. Suparto Wijoyo. Nanti kita kasih nomor teleponnya, silakan wawancara. Saya mereferensikan. Kenapa? Suparto Wijoyo ini basicnya dulu dia staf ahlinya Menteri Lingkungan Hidup. Minimal dia kan ada di dunia itu. Satu. Ada lagi Profesor Komang. Komang ini dulu pernah waktu sengketa dengan Tanjung Bagai, dia sempat pernah jadi direktur. Kemudian tergusur dia keluar, terus jadi doktor, kemudian jadi profesor. Minimal dia punya basic dan tahu problemnya KBS. Kan itu. Jadi untuk pengawas. Jadi nggak usah lembaga. Surabaya punya potensi itu, tapi nggak kepake. Yang dilihat lembaganya, ambil dari UNER, akademisi, ya loh, gelarnya banyak, S1, S2, S3, S3 gitu kan. Tapi kalau saya ngomong kemampuannya kalau ngenyek kan gitu, tapi knowledge-nya, pengalamannya nggak ada. Simple. Siapa yang tahu kalau buaya itu makanya 4? Makanya 4. Ya. Simple. Tanya deh profesor yang dulu.